Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita awali pembelajaran 3 kali ini dengan bacaan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Indonesia seperti yang kita ketahui mempunyai keberagaman budaya yang sangat banyak, baik itu berupa rumah, tarian adat, alat musik tradisional, dan tentunya kita kaya akan berbagai macam bentuk permainan tradisional. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian nih. Pernahkah kalian bermain permainan tradisional? Ayo, siapa yang pernah? Nah, sebelum kita bahas mengenai permainan tradisional, ibu mau sedikit menjelaskan definisi apa itu permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu. Kebanyakan permainan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Kehidupan masyarakat di masa lalu yang dibilang tidak mengenal dunia luar telah mengarah dan menuntun mereka pada kegiatan sosial dan kebersamaan yang tinggi. Nah, kegiatan sosial dan kebersamaan anak-anak itu berupa permainan tradisional. Sekarang ayo kita baca yuk materi yang ada di halaman 22 ini. Kita baca paragraf pertamanya. Teks berjudul apa? Permainan tradisional. Sekarang paragraf pertama ya. Perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Teknologi juga membuat perubahan dalam bidang permainan. Permainan-permainan tradisional kini mulai ditinggalkan. Anak-anak sekarang lebih mengemari permainan yang berbau teknologi seperti bermain komputer, telepon pintar, permainan di internet, ataupun permainan di pusat-pusat perbelanjaan. Tuh pasti kalian ya itu ya. Sekarang paragraf kedua. Dahulu permainan tradisional sangat digemari anak-anak. Hingga era tahun 90-an, 1990-an. Anak-anak, terutama di pedesaan, masih sering memainkan permainan tradisional. Mereka biasanya memainkan pada saat sore hari atau pada saat libur sekolah. Namun, zaman telah berubah sehingga permainan tradisional semakin ditinggalkan. Banyak anak zaman sekarang lebih memilih bermain permainan modern yang cenderung menanamkan nilai-nilai individualis. Tidak mengherankan apabila anak-anak tidak banyak mengenal keragaman permainan tradisional. Nah, tuh pasti kalian gak mengenal kan? Itu zaman mama papa kalian dan zaman ibu itu. Karena saat itu handphone belum secanggih sekarang. Jadi kita apabila sore hari atau libur sekolah selalu mengajak tetangga yang seumuran untuk melakukan permainan tradisional. Sekarang kita baca paragraf ketiga. Permainan tradisional sebenarnya memberikan manfaat yang besar untuk anak-anak. Permainan tradisional mengajarkan pentingnya sebuah proses dan menyisipkan nilai-nilai kebaikan. Selain itu, tidak hanya lebih aktif secara fisik, ya. Selain itu, tidak hanya aktif secara fisik yang akan membuat badan anak lebih sehat, tetapi juga mengembangkan emosional dan sosial pada anak. Ya. Hal ini karena permainan tradisional melibatkan banyak orang, sehingga anak-anak bisa belajar bersosialisasi.
lebih menghargai teman, mengontrol emosi ketika bermain. Permainan tradisional juga sangat baik untuk melatih ketangkasan dan motorik, ya. Melatih ketangkasan dan motorik anak. Jadi, meskipun zaman telah berubah, ya, akan lebih baik jika anak-anak sekarang diperkenalkan dengan permainan tradisional karena banyak sekali manfaatnya. Ya. Semoga kalian dengan membaca bacaan ini kedepannya tertarik untuk melakukan permainan tradisional, ya. Nah, ini paragraf terakhir. Bacain. Banyak jenis permainan tradisional. Di Indonesia. Ada permainan anak perempuan, permainan anak laki-laki, maupun permainan yang dimainkan secara bersama. Berikut adalah contoh permainan tradisional. Nih, kasih contoh permainan tradisional nih. Salah satunya ini apa? Petak umpet. Permainan tradisional petak umpet. Sepertinya ini masih kalian lakukan nih. Ya, benteng. Nih. Benteng. Galah asin. Lompat tali. Nih. Lompat tali. Egrang. Kelereng. Gasing. Engklek. Ular naga. Gatrik. Congklak. Bekel. Nah, itulah macam-macam permainan tradisional. Masih banyak lagi sebenarnya, ya. Ibu hanya menyebutkan apa yang ada di dalam buku saja, contoh yang ada di dalam buku. Nah, tadi sudah Ibu terangkan kan bahwa permainan tradisional itu banyak sekali membawa manfaat. Baik itu mengajarkan untuk bersosialisasi, ya. Selain itu untuk melatih motorik tubuh kita, ya, agar kita belajar mengendalikan emosi kita juga ketika bermain. Nah, sekarang buka halaman 24. Yuk kita pelajari arti kosakata yang ada di halaman 24, ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan individualis? Sekarang kita jawab sama-sama, ya. Ibu tuntun. Arti individualis. Individualis artinya orang yang tetap mempertahankan kemauannya dan keinginannya sendiri saja tanpa memikirkan orang lain. Contoh kalimatnya. Andi selalu bersikap individualis terhadap teman-temannya. Sekarang yang kedua, emosional. Emosional artinya ungkapan perasaan yang dituangkan dalam sikap terhadap seseorang. Contoh kalimatnya, ketika menghadapi masalah dengan teman, kita tidak boleh terlalu bersikap emosional. Sekarang yang ketiga, bersosialisasi. Bersosialisasi artinya bentuk sikap membaur, mengenal terhadap orang lain, ya.
Sosialisasi itu diperlukan agar kita bisa hidup rukun. Contoh kalimatnya, Bella berusaha bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggalnya yang baru. Sekarang yang keempat, motorik. Motorik artinya perilaku gerakan yang dilakukan oleh manusia. Oleh tubuh manusia. Ibu ulang ya. Motorik artinya perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Contoh kalimat, aktivitas permainan tradisional dapat melatih motorik tubuh kita. Nah, sudah kan? Sudah kita kerjakan bersama-sama. Selanjutnya kita mau membahas tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia nih. Nah, kemarin di pembelajaran 1 sudah ya sedikit kita pelajari ya tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Di buku ini ada Bella dan teman-temannya. Nah, kemarin sudah dibahas juga kan, Bella dan teman-temannya itu anaknya Pak siapa dari suku apa. Nah itu. Nih, keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ya. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Berbagai kelompok suku bangsa, macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nih. Di setiap pulau ada berbagai macam suku bangsa. Ya. Sekarang mari kita bahas suku bangsa yang ada di Sumatera. Yaitu suku bangsa yang ada di Sumatera yaitu Melayu, Batak, Minangkabau. Melayu, Batak, dan Minangkabau ya. Di Pulau Sumatera nih, yaitu suku yang tadi disebutkan Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai, Kubu, Laut, Musi, Komering, dan Enggano. Sekarang yang ada di Pulau Jawa ini, sambil menyimak di buku ya. Yang ada di Pulau Jawa adalah suku Baduy, Betawi, Jawa, Madura, dan Tengger. Yang ketiga, yang ada di Bali dan Nusa Tenggara nih, yaitu suku Bali, Sasak, Dompu, Sumba, Ende, Riung, Rote, dan Bajawa. Sekarang yang keempat di Pulau Kalimantan nih, yang seperti kepala tuh di ujung atas, di paling atas tuh. Suku yang ada di Kalimantan yaitu suku Kaya, Kapuas, Dayak, Punan, Bukit, dan Katingan. Selanjutnya di Sulawesi nih. Di Sulawesi yaitu suku Minahasa, Bolang, Mangodo, Gorontalo, Talaut, Tomini, Bugis, Toraja, Makassar, Mandar, Mina, dan Buton. Maluku ini di sini nih, dekat Irian Jaya nih, sebelah sini nih, Maluku yaitu Ambon, Tanimbar, Seram, Saparua,
Ternate dan Tidore. Terakhir suku di Papua. Suku Papua yaitu Waugei, Misol, Yapen, Biak, Sentani, Asmat, dan Dani. Nah, berikut suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Bisa kalian baca di halaman 26 ya. Nah, sekarang Ibu memberi tugas kepada kalian mengisi isian yang ada mengenai suku bangsa yang ada di halaman 25 ya. Nih, di halaman 25. Udin, suku bangsa apa? Provinsi mana? Nah, itu aja ya tugas dari Bu Ida. Kalian bisa lihat kok di pembelajaran 1 ada ya. Di bacaan di pembelajaran 1. Demikian penjelasan dari Bu Ida mengenai permainan tradisional dan suku bangsa yang ada di Indonesia yang merupakan materi pembelajaran 3. Tak lupa Ibu memohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Dan jangan lupa ya Nak, untuk selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan ya, dan jaga ibadah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.